Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah tema yang akan kita sampaikan berkenaan dengan sifat-sifat buruk atau sifat-sifat orang-orang Yahudi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Islam ada suatu prinsip yang mesti ditanamkan di dalam diri kita adalah untuk mencintai dan loyal kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, dan prinsip membenci orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membenci orang-orang kafir. Di antara orang-orang kafir adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang kafir itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik, orang Buddha, Hindu, itu banyak. Orang-orang kafir yang menentang Allah dan menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam agama Islam kita tidak ada toleransi dengan orang-orang kafir. Bahkan tatkala kita memiliki keyakinan bahwasanya agama Yahudi adalah benar, agama Kristen itu adalah benar, membenarkan madhab mereka, membenarkan agama mereka, bisa jadi tanpa disadari keislaman kita itu menjadi batal atau keluar dari agama Islam. Jadi akidah wala dan akidah bara ini memang mesti ditanamkan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kepengurusan, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat, atau kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, tauhid ibadah, tidak boleh ada kecintaan sama sekali kepada orang-orang kafir. Walaupun itu adalah bapak-bapak kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Untuk lebih membuat semakin benci kita kepada orang-orang kafir, insyaallah pada pertemuan kali ini akan dijelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu kita sudah mengetahui bahwasanya orang Yahudi merupakan seburuk-buruknya makhluk Allah. Orang-orang Yahudi mereka adalah seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk? Karena mereka membunuh para nabi. Karena mereka adalah orang yang sering berbuat kedustaan kepada Allah, pengkhianat, orang pengecut, dan juga selalu jalir janji. Lebih dari itu semuanya, ikhwah billah, mereka orang-orang Yahudi itu seringkali ingin berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali.
Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi bahwasanya orang Yahudi adalah seburuk-buruk manusia. Orang Yahudi seburuk-buruknya manusia yang pantas untuk kita benci. Tidak ada kecintaan di dalam hati kita kepada mereka, orang-orang Yahudi. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah, kita mengetahui pengkhianatan mereka. Kita mengetahui jalil janjinya mereka. Kita mengetahui dahsyatnya permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah. Dan kalau kita lihat pada saat sekarang ini, apa yang telah mereka lakukan dari kejahatan, ya, melawan saudara kita yang ada di negeri di Gaza, yang ada di Palestina. Kita mengetahui bagaimana mereka telah menghancurkan rumah, mereka telah menghancurkan rumah sakit, mereka telah membunuh anak-anak, mereka telah membunuh perempuan-perempuan, sebagaimana yang kita dapati informasi tentang kejadian yang terjadi di Gaza, di Palestina. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali daya dan kekuatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kaum muslimin yang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan para mujahidin yang ada di negeri Palestina. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan tentang kenapa kita berbicara tentang sifat-sifat Yahudi. Tadi kita mesti semakin tahu bagaimana keburukan Yahudi, kita semakin benci kepada mereka. Betul kan? Ini. Karena untuk lebih menanamkan di dalam jiwa kita keyakinan loyal kita kepada siapa? Benci kita kepada siapa? Kita mau loyal kepada siapa? Loyal kita kepada orang-orang yang beriman. Benci kita kepada musuh-musuh Allah. Yahudi adalah musuh-musuh Allah. Coba kita perhatikan yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang sifat mereka. Orang Yahudi, mereka adalah manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Masa kita berbarengan sama musuh yang sangat dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Surat Al-Maidah ayat 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, Anda wahai Muhammad akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang membenarkanmu, kepada orang-orang yang mengikutimu, kepada orang yang percaya dengan apa yang kau bawa dari kalangan ahlul Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Begitu kan penafsiran Al-Imam At-Tabari. Kata Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, tidaklah hal demikian itu terjadi, kata Ibnu Katsir, kecuali karena kekufuran orang Yahudi. Karena sesungguhnya kekufuran orang Yahudi itu adalah pembangkangan akan kebenaran
meremehkan manusia dan juga melecehkan orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Katsir, tidaklah hal itu terjadi kecuali karena penyebab yang menyebabkan kekufuran orang Yahudi itu karena pembangkangan mereka akan kebenaran, meremehkan manusia dan melecehkan orang-orang yang berilmu. Oleh karena ini, kata Ibnu Katsir, mereka membunuh banyak para nabi sampai-sampai mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW berkali-kali, dan juga mereka mensihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga laknat Allah kepada mereka orang-orang Yahudi. Al-Khazin rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, la tajidanna, lam di sini adalah lam qasam. La tajidanna, lam di sini adalah lam qasam. Takdirnya demi Allah, wahai Muhammad, bahwasanya kamu akan betul-betul mendapati manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman kepadamu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dahsyatnya permusuhan orang-orang Yahudi dan susahnya penerimaan mereka akan kebenaran, maka Allah menjadikan mereka itu temannya orang-orang musyrik, penyembah patung, di dalam permusuhannya kepada kaum mukminin. Hal itu disebabkan apa? Hasadan. Nah, karena irinya mereka kepada orang-orang yang beriman. Begitu kata Al-Khazin. Kata Ibnu Sa'di di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 82, fahaula, maka mereka itu at-taifatani, dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik, alal itlaq secara umum, aqdamun nas mu'adatan lil islami wal muslimin, manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya mereka adalah manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, apakah kita mesti berkasih sayang dengan mereka? Tentunya tidaklah. Ya. Dan mereka, orang Yahudi, adalah manusia yang paling banyak berusaha untuk sampainya kebadaratan, mara bahaya kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena dahsyatnya permusuhan mereka dan dengkinya mereka dan pembangkangannya mereka. Begitu kata Ibnu Sa'di rahimahullah. Jadi sifat mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah orang Yahudi merupakan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan dahsyatnya permusuhan orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka itu ikhwah billah mengetahui kebenaran. Mereka itu mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Jadi sifat mereka itu yang menunjukkan akan permusuhan mereka kepada orang yang beriman, permusuhan mereka akan kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Mereka adalah orang yang tahu kebenaran, namun mereka tidak mengikuti kebenaran. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi SAW adalah benar. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti. Contohnya ketika Nabi SAW hijrah. Dan Nabi SAW ikhwah billah sampai ke Madinah. Orang Yahudi melihat kepada Nabi. Mereka orang Yahudi melihat kepada Nabi SAW. Orang Yahudi Madinah itu mengetahui dan melihat Nabi SAW. Mereka mengenalnya.
namun mereka menyembunyikan permusuhan kepada Nabi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sofiyah binti Hai bin Akhtab, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sofiyah itu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Hai bin Akhtab. Hai bin Akhtab itu merupakan salah satu pemimpin orang Yahudi. Hai bin Akhtab itu adalah salah satu di antara pemimpin orang Yahudi. Tapi Sofiyah putrinya Hai bin Akhtab dinikahin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut Ummul Mukminin. Nah, jadi Sofiyah menyebutkan ayahnya yaitu Hai bin Akhtab. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka ayahnya Hai bin Akhtab itu mengenal bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi sesuai dengan apa yang dibaca dari Taurat. Sesuai dengan apa yang dibaca dari Taurat, sifatnya bagaimana gitu. Mengetahui bahwasanya yang datang ke Madinah itu adalah seorang nabi. Sofiyah mengatakan bahwasanya ayahnya dan pamannya kedua-duanya bertemu setelah ayahnya dan pamannya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya, kata Sofiyah, bertanya kepada ayahnya, ahuwahu, apakah dia itu dia? Apakah dia itu Nabi? Ya, kata ayahnya yaitu Hai bin Akhtab, iya, saya mengenalnya dari mimik wajahnya dan atau sifatnya. Seperti begitu. Saking permusuhannya yang dahsyat, mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengikuti kebenaran sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan tentang sifat mereka orang Yahudi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Surat Al-Baqarah ayat 89. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka yang mereka kenal, yang mereka ketahui, mereka kufur kepada yang telah mereka ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 89. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 memberikan penjelasan tentang sifat orang Yahudi yang menunjukkan permusuhan mereka akan kebenaran. Alladzina atainahumul kitab, orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, berarti orang Yahudi. Ya'rifunah, mereka mengenal Nabi, mereka mengenal kebenaran. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran tentang dahsyat permusuhan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Yuriduna, mereka berkeinginan apa? An yutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah menolak, illa an yutimma nurah, kecuali Allah akan menyempurnakan cahaya Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 32. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 8, wa yuriduna, mereka orang-orang Yahudi menginginkan, liyutfi'u nurallah bi afwahim, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurah, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, akan tetapi Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Jadi bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi ini musuh betul-betul.
Jadi ketika kita mengetahui tentang di antara sifat orang Yahudi, nah Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Yang dimaksud sunnah-sunnah orang sebelum kamu, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim akan ada yang mengikuti kepada sunnah-sunnah sebelum kamu. Yang dimaksud sunnah-sunnah sebelum kamu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti sifat orang-orang Yahudi. Nah, ini pengetahuan kita tentang sifat orang Yahudi itu, mereka mengenal kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Kebencian kita kepada orang Yahudi, ya, yang Allah abadikan tentang sifat mereka, mereka adalah mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Nah, salah satu bentuk kebencian kita kepada orang Yahudi, kalau seandainya ada di antara diri kita yang mungkin mengetahui kebenaran, mengetahui perintah Allah, mengetahui larangan Allah, gitu kan? Tapi pengetahuan itu pada suatu ketika kadang lemah diri kita untuk melaksanakan perintah Allah, ha? Kadang kita lemah untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu hal yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita, bahwasanya pengetahuan kita akan kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, itu merupakan sifat orang Yahudi. Berarti kita usahakan untuk tidak mengikuti sifat mereka. Untuk tidak mengikuti sifat mereka. Bagaimana cara menumbuhkannya? Yaitu tumbuhkan, kita berdoa kepada Allah untuk meminta benci kita kepada orang Yahudi. Begitu pula kita meminta kepada Allah untuk benci juga dengan sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan diri kita yang tadinya malas, yang tadinya tidak mau menjalankan perintah Allah, yang tadinya tetap aja terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa itu adalah sifat orang Yahudi, maka kita menyingkirkan sifat tersebut yang ada di dalam diri kita. Namanya benci kepada sesuatu berarti mesti lari dari sesuatu yang dibenci. Kalau seandainya kita benci namun kita tetap berteman, tetap melakukan sifat yang dilakukan oleh orang-orang yang Yahudi, berarti bukan kebencian. Berarti benci itu berarti menyingkirkan, benci, izin, tidak mau untuk melakukan. Salah satunya hal yang menumbuhkan diri kita betul-betul mengikuti kebenaran, mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, yang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma habib ilainal iman wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami keimanan, bencikanlah kepada kami kekufuran, kedurhakaan dan kemaksiatan. Itu salah satu hal yang menumbuhkan diri kita betul-betul. Ketika kita tahu bahwasanya sifat orang Yahudi itu adalah mengetahui kebenaran dan tidak mengikuti kebenaran, bahwa sifat itu adalah sifat yang buruk, maka kita benci dengan sifat itu. Berarti kita menjauhinya. Tapi kata Rasulullah dikatakan bahwasanya la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Betul-betul la tattabi'unna, kalian akan mengikuti sunana man kana qablakum, sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Hatta law dakhal sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dara'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujra dhabbin, kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian juga, kalian di sini orang Islam, tentu kalian juga akan ikut masuk ke dalam lubang biawak itu. Terus para sahabat bertanya, al-Yahud dan Nasrani, mereka itu yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Iya, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Rasulullah SAW. Makanya ikhwah billah, sekali lagi bahwasanya sifat yang pertama, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang Yahudi yang buruk ini. Sifat yang pertama adalah permusuhan mereka kepada orang yang beriman.
Dan di antara contoh permusuhan mereka kepada orang yang beriman yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah pengetahuan mereka akan kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian yang kedua, sifat buruk mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah mereka itu banyak bertanya. Jadi penentangan mereka akan kebenaran dengan cara bagaimana mereka banyak bertanya. Ya. Hal tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adalah kejadian antara Nabi Musa dan antara kaumnya, Bani Israel. Tatkala Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi, mereka bertanya, apakah bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 67, ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka bertanya, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qal, Nabi Musa berkata, a'udzu billah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Nah, ini pembangkangan mereka dengan banyak bertanya. Mereka setelah dijelaskan, kalau kita bilang sembelih seekor sapi betina, kalau tidak bertanya mudah kan? Udah tinggal seekor sapi betina disembelih. Tapi dengan sebab pertanyaan-pertanyaan bikin susah mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana. Mahi, sapi betina yang bagaimana? Ya, yang bagaimana? Kalau tadi bilang sapi betina tinggal disembelih, bertanya lagi. Ini sifat orang Yahudi, selalu banyak bertanya. Ini juga sifat yang buruk yang harus kita jauhi. Karena di antara umat Islam juga akan ada orang yang mengikuti sifat orang Yahudi. Banyak bertele-tele untuk bertanya. Sapi betina yang bagaimana? Tolong jelaskan, tanyakan kepada Tuhan kamu. Jelaskan sapi betina yang bagaimana? Kemudian Nabi Musa menjawab, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Bahwasanya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Fa'alu ma tu'marun. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Harusnya sudah, masih bertele-tele lagi bertanya. Ini sifat orang ya Yahudi. Dan sifat ini juga akan ada di kalangan umat kita yang mengikuti sifat mereka. Karena kata Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti akan di antara kalian akan mengikuti sunnah orang yang sebelum kamu, orang Yahudi. Berarti harus dijauhi, berarti kabar tersebut memang terjadi. Tapi bagi orang yang mendapatkan taufik, insya Allah bertanya itu bukan untuk wawasan, tapi yang benar itu untuk dipahami dan untuk diamalkan. Tapi kalau sifat orang Yahudi, ya dalam rangka pembangkangan pertanyaannya. Nanya kepada ustadz bukan untuk memahami, untuk diamalkan, tapi pembangkangan atau menampakkan diri sebagai orang yang bagaimana gitu di halayak ramai. Itu juga bagian daripada sifat orang Yahudi. Ya. Kemudian qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya atau berkata lagi, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa warnanya. Tadi sapi betina yang bagaimana. Sekarang udah dijelasin
apa warnanya? Kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Bahwasanya sapi itu adalah sapi betina yang kuning cerah warnanya. Kuning cerah warnanya. Susah. Coba sapi betina yang kuning cerah warnanya. Agak susah. Tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tambah susah lagi. Karena dengan banyaknya bertanya. Tidak diam lagi, bertanya lagi. Ini sifat buruk orang Yahudi. Selalu banyak bertanya. Pertanyaan itu dalam rangka membangkang. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syaba alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Bertanya lagi mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Mahia, sapi betina yang bagaimana? Karena sunya sapi itu belum jelas. Innal baqarata syaba alaina, sunya sapi tersebut belum jelas bagi kami. Setelah dijelaskan begitu, enggak jelas. Ya, betul enggak? Nah, ini sifat orang Yahudi. Masih banyak lagi dijelaskan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, kisah antara orang Banu Israel, kaumnya Nabi Musa dengan Musa, bertele-telenya mereka dalam bertanya. Kemudian juga di antara sifat yang lain, ya, sifat buruk orang Yahudi adalah mereka mengubah Alkitab. Mereka mengubah Alkitab. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Jadi di antara sifat mereka orang Yahudi adalah mengubah firman Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Begitu pula bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Jadi di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Begitu pula bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina wa qulu undurna, tetapi katakanlah undurna, dan dengarkanlah. Lihat dan dengarkanlah. Seperti itu. Jadi mereka itu mengubah jadi hittah jadi hintah. Hittah jadi hintah, salah satu. Wa idqul nadkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum raqada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Jadi ketika Allah berfirman, masuklah ke negeri ini, itu Baitul Maqdis yang sekarang diperebutkan, maka makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu, dan masuklah ke pintu gerbang sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Nah, tapi mereka malah mengatakan hintoh, bukan bebaskanlah dari dosa-dosa kami, tapi hintoh itu apa? Gandum. Jadi mereka itu apa tadi? Sifat mereka itu mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya. Kemudian itu dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Kemudian sifat yang lain, yang keberapa ini? Yang keempat.
pengecut. Mereka itu pengecut. Nanti akan dicontohkan pengecutnya bagaimana. Jadi mereka itu pengecut dan semangatnya mereka ingin hidup di dunia selama-lamanya. Ya. Nah, dan kalau kita lihat di dalam sejarah, kita akan mengetahui hakikat kepengecutan mereka. Hakikat kepengecutan mereka. Nah, kalau mereka itu selalu berada bersembunyi di benteng-benteng karena takut dari kaum muslimin. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang ini ketika sedang berperang bersama saudara kita di Palestina, mereka itu pengecut, penakut, takut dari lemparan batu. Betul enggak? Mereka berlari-lari. Hanya dengan lemparan batu saja mereka berlari. Padahal mereka membawa senjata yang serba canggih. Sedangkan warga Palestina hanya ngelempar dengan batu, tapi mereka menunjukkan kepengecutan mereka. Di dalam sejarah zaman dahulu mereka selalu berada bersembunyi di benteng, betul enggak? Kalau di zaman sekarang ini baru saja sama kerikil sama batu begitu, mereka berhamburan, berlari. Padahal mereka membawa senjata yang paling lengkap. Begitulah kondisi mereka, sifat mereka sampai sekarang. Dulu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Permusuhan antara sesama mereka, ingat nih. Permusuhan antara sesama mereka itu sangat hebat. Al-Hasyr ayat 14. Permusuhan antara mereka itu sangat hebat. Ya. Ya. Tahsabuhum jami'a, kamu kira mereka itu bersatu. Kamu kira mereka orang Yahudi bersatu. Wa qulubuhum syatta. Padahal sebenarnya hati mereka itu terpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Coba kita lihat tafsirnya ya. Biar mengetahui. Jadi yang sifat mereka itu pengecut. Terus mereka itu ingin hidup cinta dunia. Kemudian sifat mereka itu adalah seolah-olah bersatu padahal berpecah belah. Ya. Mereka permusuhan antara sesama mereka itu sangat hebat. Jangan dikira mereka itu bersatu. Padahal yang ada adalah permusuhan antara mereka itu sangat hebat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan sadadnya dari Qatadah, dia berkata, tajidu, ya, Anda akan dapati bahwasanya ahlil batil itu kesaksian mereka itu berbeda-beda. Dan hawa nafsu mereka itu berbeda-beda. Amalan mereka itu juga terpecah-pecah. Ahlul batil, kesaksian mereka itu terpecah belah. Hawa nafsu mereka juga terpecah belah. Perbuatan-perbuatan mereka juga terpecah belah. Ya. Dan mereka itu bersatu dalam memusuhi ahlil haq. Ya. Mereka bersatu dalam memusuhi ahlul haq. Begitu kata At-Tabari. Ahlul batil akan Anda dapati kesaksian, hawa nafsu dan amalan mereka terpecah belah dan mereka berkumpul untuk memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir,
Anda akan melihat mereka berkumpul, bersatu. Ya. Anda mengira mereka bersatu. Anda akan mengira mereka, kata Ibnu Katsir, bersatu dalam rangka memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa hum mukhtalifuna ghayatal ikhtilaf. Akan tetapi mereka itu terpecah belah. Permusuhan mereka sangat dahsyat antara mereka sendiri. Itu sifat orang Yahudi yang harus kita jauhi. Yang harus kita jauhi. Yang harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Karena ini sifat buruk yang diabadikan dalam Al-Quran agar kita menghindari sifat mereka orang-orang Yahudi. Ya, lihat kepengecutan mereka, lihat kepengecutan mereka, bikin tersenyum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ketika tadi kan disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis kan? Apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu, di negeri Palestina, Baitul Maqdis itu, ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, ya Musa. Wa inna lan nadkhulaha. Pengecutnya mereka. Wa inna lan nadkhulaha. Kami tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, sehingga mereka orang-orang yang kejam dan kuat itu keluar dari Baitul Maqdis. Fa iyakhruju minha fa inna dakhulan. Jika mereka orang-orang yang kejam itu sudah keluar, maka kami akan masuk. Kemudian Allah melanjutkan di dalam surat Al-Maidah juga, ya, ayat yang seterusnya. Tadi 22, sekarang ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah Allah berikan kenikmatan, ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dua orang laki-laki yang bertakwa yang diberi nikmat oleh Allah kepada kedua orang laki-laki itu, udkhulu alaihimul bab. Nah, kalau kata dua orang laki-laki ini ngajak kepada teman-temannya, serbutlah mereka, udkhulu alaihimul bab, serbutlah mereka. Ya, orang-orang yang kata mereka di Baitul Maqdis yang kejam, serbutlah mereka. Ya. Alaihimul bab, melalui pintu gerbang negeri itu. Fa idza dakhaltumuh, jika kalian sudah memasukinya, fa innakum ghalibun, pasti kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 25. Lihat pengecutnya mereka. Qalu ya Musa. Mereka berkata, kan jadi ada dua orang laki-laki yang beriman, yang bertakwa, kalau ini berani. Ayo serbu aja melalui pintu tersebut, gak usah takut dengan orang-orang yang kejam, gak usah. Kalau udah masuk kita akan menang. Kita bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat orang Yahudi bagaimana. Qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya. Madamu fiha, selama mereka masih ada di dalamnya, di Baitul Maqdis. Lihat, fadhhab anta wa rabbuka. Fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau bersama Tuhanmu. Pengecut. Harusnya itu dalam kondisi sedang berperang itu bersatu padu untuk berkumpul menyerang, malah ingin nikmat sendiri. Fadhhab anta, pergilah engkau bersama Rabbmu. Fadhhab anta wa rabbu, pergilah engkau bersama Rabbmu. Faqatila inna hahuna qaidu, dan berperanglah kamu berdua. Faqatila, udah Musa dan dua orang tidur dan orang yang berani tadi, udah faqatila, dan kamu juga berdua ikut perang bersama Nabi Musa. Kamu Musa bersama Rabbmu, dan juga kamu berdua berperang. Inna hahuna qaidun, sedangkan kami
udah kami tetap di sini aja menanti kamu. Kalau udah menang baru kami masuk. Beginilah sifat orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu seperti itu, pengecut. Makanya wajarlah sekarang baru aja sama batu berlarian. Berlarian karena yang ingin mereka itu hidup takut walaupun dengan batu kerikil. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya tentang bagaimana bahwasanya kata At-Tabari ini kabar dari Allah. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Musa kepada Nabi Musa ketika sedang berjihad melawan musuh mereka. Ketika mereka mengatakan kami tidak akan memasuki Baitul Maqdis selama-lamanya. Gitu. Harusnya dalam kondisi pada waktu masuk berbarangan untuk berperang, tapi mereka nggak mau masuk. Udah kamu aja yang bersama Rabbmu dan juga 2 orang laki-laki pemberani tersebut yang beriman, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di, sungguh ini perkataan yang sangat buruk. Di saat harusnya menolong Nabi mereka dalam keadaan sangat genting pada waktu itu, sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan berbondong-bondong untuk berperang, tapi malah mengatakan saya hanya duduk menanti, silahkan kamu berperang. Ini perkataan yang sangat buruk sekali. Kemudian juga intinya sifat mereka itu pengecut. Kemudian sifat mereka juga adalah mereka sangat bersemangat ingin hidup selamanya di dunia ini sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Ketika kita menyebutkan sifat mereka, berarti kita berusaha untuk membenci sifat itu, kemudian kita berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat yang merupakan sifat orang-orang Yahudi. Jadi pertama, permusuhan mereka amat dahsyat kepada orang-orang yang beriman. Sifat orang Yahudi. Kedua apa? Banyaknya mereka bertele-tele dalam bertanya. Bertele-tele dalam bertanya. Kemudian yang ketiga, mengubah firman Allah. Yang keempat, mereka itu pengecut dan mereka cinta untuk hidup di dunia. Apa ayat yang Allah firmankan yang berkenaan yang diabadikan oleh Allah tentang kecintaan mereka kepada dunia? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 96. La tajidannahum atau wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan di dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Ya, akan ada dapati mereka orang Yahudi itu manusia yang paling tamak ya, akan kehidupan dunia, lebih tamak daripada orang-orang musyrik, lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan berkenaan dengan sifat mereka. Mereka itu pengecut dan mereka tamak atau paling tamak akan kehidupan di dunia. Mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat ini. Kemudian juga sifat yang lain yang Allah abadikan tentang sifat orang Yahudi yang Allah tabaraka wa taala abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 42, bahwasanya mereka itu selalu memakan makanan yang haram, selalu mendengar berita dusta. Ya. Jadi itu sifat mereka itu.
selalu mendengar berita bohong, kemudian mereka selalu banyak memakan makanan yang haram. Jadi mereka itu suka mendengar berita dusta, berita bohong, dan memakan makanan yang haram. Dan mereka itu tidak hidup kecuali di atas yang haram. Dan mereka di dalam mengumpulkan harta itu tidak peduli apakah dari yang halal atau dari yang haram. Begitu sifat mereka. Begitu pula jadi mereka yang menyebarkan riba juga di antara kaum muslimin. Dan mereka juga yang berusaha untuk menipu kaum muslimin dengan berbagai macam usaha. Sehingga orang-orang yang lemah keimanannya di antara kaum muslimin mengikuti akhlak mereka. Orang-orang Yahudi yang selalu makan makanan yang haram. Selalu memakan makanan yang haram. Bahkan mengumpulkan harta dari jalan yang tidak jelas, apakah dari halal ataupun haram. Misalnya sekarang ini, misalnya kita lihat dengan internet ini, bagaimana caranya menyebarkan berita dusta, sehingga banyak tersebar, sudah banyak followernya, dapat uang, atau bahkan kehidupan pribadinya, hubungan yang seharusnya tertutup malah sengaja terbuka, tapi dalam rangka untuk banyak followernya, semuanya juga untuk dapatkan uang. Dari tidak melihat mana yang halal, mana yang haram. Dan ternyata yang melakukan hal demikian itu di antara sebagian orang yang lemah keimanan mereka, di antara kaum muslimin, mengikuti tata cara mereka. Itu selalu menyebarkan berita bohong dan selalu memakan makanan yang haram atau memakan harta dengan batil, dengan cara yang batil. Itulah sifat orang Yahudi. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat Al-Maidah ayat 42, Samma'una lil kadibi akaluna lis-suhut. Samma'una lil kadib akaluna lis-suhut. Mereka sangat suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Di dalam surat Al-Maidah ayat 62-63, tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aqlihimus. Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qalimul itsm wa aqlimus labisa ma kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian juga ikhwah billah, sifat mereka yang berikutnya, yang keberapa ya? Ke-6 ya? 6? Berapa? Kalau kelima, mendengar berita bohong dan memakan makanan yang haram. Berarti sekarang ke-6. Tadi juga yang ke-6 adalah pengkhianat. Sifat mereka itu pengkhianat. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 76. Begitu pula surat Al-Anfal ayat 71. Wa iyuridu, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 71, wa iyuridu khiyanataka
faqad khanullah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Ya. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya bahwasanya Nabi SAW itu dulu menerima hadiah. Nah, jadi Nabi SAW boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh memakan sedekah. Nah, pada waktu itu lihat pengkhianatan orang Yahudi. Pengkhianatan orang Yahudi, bahwasanya ada seorang wanita Yahudiyah pada perang Khaybar memberikan hadiah kambing yang diracun. Betul? Dalam sejarah seperti itu. Maka Nabi SAW memakannya. Nabi SAW memakannya. Dan sekelompok manusia yang lain juga makan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunjukkan tangan kalian. Maka sesungguhnya makanan ini telah dapat wahyu kepadaku, telah dikabarkan kepadaku bahwasanya angkat tangan kalian, maksudnya jangan dimakan, kata Rasulullah, jangan kau makan begitu. Dapat kabar bahwasanya daging ini diracun. Maka meninggallah Bishr bin Bara bin Ma'rur al-Ansari. Jadi Bishr bin al-Bara al-Ansari meninggal pada waktu itu karena dulu namanya diracun. Sedangkan Rasulullah SAW memakannya tapi tidak meninggal. Rasulullah SAW. Sedangkan yang sebagian yang lain diantaranya adalah Bishr bin al-Bara ketika makan daging tersebut meninggal. Lalu Nabi SAW bertanya kepada wanita Yahudiyah itu, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Dia menjawab, jika engkau Nabi, maka tidak akan memadaratkan kamu yang aku perbuat. Begitu. Memang Nabi SAW memakan daging yang beracun, tapi tidak memadaratkan kepada Nabi SAW. Tapi ini juga pengkhianatan. Ini sifat mereka. Maksud yang diambil dari kisah ini, pengkhianatan. Sedangkan Nabi SAW kan menerima hadiah pada waktu itu. Walaupun setelah itu diinformasikan bahwasanya daging tersebut adalah beracun. Ya. Tapi di akhir hayat yang menjelang Nabi SAW mau meninggal, terasa bekas racun pada waktu diracun oleh orang wanita Yahudi pada perang Khaybar. Jadi ketika mau meninggal Nabi SAW di akhir kehidupannya terasa bekas racun yang waktu dulu Nabi SAW memakannya, yang dikhianati oleh orang Yahudi. Intinya dalam informasi ini atau dalam yang dikabarkan dalam hadis ini menunjukkan tentang sifat orang Yahudi itu pengkhianat. Sifat orang Yahudi itu adalah pengkhianat. Kemudian yang berikutnya di antara sifat orang Yahudi adalah keras hati mereka. Kerasnya hati mereka itu dengan sebab kedurhakaan mereka tentunya kepada Allah, dengan sebab kedurhakaan mereka kepada Rasulnya SAW. Begitu pula kita. Di saat kita sudah mengetahui kebenaran, namun kita tidak mengamalkan kebenaran, maka hati kita itu akan keras. Lebih ya. Jadi penyebab kekasaran hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kondisi hati mereka, tsumma qasat qulubukum, kemudian keraslah hati kalian, mim ba'di dzalika, dari setelah itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hati kamu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu.
Wa inna minal hijarah, padahal dari batu-batu itu ada yang terpancar dari batu itu air, yang mengeluarkan daripadanya air, dan juga dari batu itu ada yang menyungkur takut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat orang Yahudi, hati mereka adalah keras. Hati mereka adalah keras. Penyebab yang menyebabkan kerasnya hati mereka itu adalah karena mereka selalu melanggar janji. Karena mereka selalu melanggar janji. Maka dengan sebab mereka selalu melanggar janji, setiap ada perjanjian selalu mereka langgar, maka itulah penyebab yang menyebabkan hati mereka itu keras. Jadilah kami keraskan hati mereka. Begitu pula penyebab yang menyebabkan hati mereka keras, karena mereka selalu merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu merubah firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu mereka itu mengubah firman Allah dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, maka jadilah hati mereka itu menjadi keras. Ya. Kemudian juga yang ke-8 ini yang terakhir aja, karena sebentar ya. Sifat mereka sifatnya adalah tertipu dan mereka itu sombong. Dua sifat ini, yaitu mereka tertipu dan sombong, tentunya merupakan sifat yang paling buruk. Kalau seandainya sombong saja bisa menjadi penyebab yang menyebabkan apa? Terhalangnya dari surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Nah, kalau satu sifat saja sombong sudah menghalangi dari surga. Nah, di antara kesombongan mereka menganggap apa? Mereka itu adalah anak-anak Allah. Kesombongan mereka itu, mereka menganggap mereka itu merupakan orang yang disayang oleh Allah. Mereka itu adalah anak-anak Allah. Mereka adalah orang yang disayang oleh Allah. Mereka adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan kesombongan mereka. Kalau hanya sombong saja itu penghalang dari surga. Apalagi di samping itu mereka magrur lagi, tertipu lagi. Mereka mengatakan lan yadkhulal jannah illa man kana huda. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Tertipu ini. Udah sombong, tertipu lagi. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Mereka mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, tapi dibantah oleh Allah. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Itu hanya sekedar angan-angan mereka. Itu saja mungkin 8 sifat, masih banyak sifat-sifat buruk orang Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tujuan dari menyebutkan sifat-sifat mereka itu agar tambah benci kepada mereka orang-orang kafir, karena prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah benci kepada orang-orang kafir, benci dalam hati kita. Tidak ada kecintaan kepada mereka. Semakin kita mengetahui keburukan mereka, semakin benci di dalam hati kita, insyaallah. Itu tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, ketika kita mengetahui tentang sifat-sifat mereka, maka kita berusaha untuk membenci sifat itu dan juga menjauhi sifat tersebut. Arabta asyar la lisyar. Anda mengetahui keburukan bukan untuk berupaya untuk mengikuti keburukan mereka, tapi berusaha untuk menjauhi keburukan mereka. Biar kita tidak terjerumus dengan sifat buruk mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, tafadhol mashkura. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami
raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.